Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan love reading ya, untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius pembacaan bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak sesuai, nggak resonate ya, mohon banget untuk jangan dipaksakan, berarti memang bukan untuk kamu. Oke, kita lihat oracle-nya ya. Oke, kita lihat. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading ya, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual dan astrologi Vedic. Oke, so kita lihat oracle-nya. Untuk Aquarius. Oke, Aquarius. Ada chaos and conflict. Oke, aku ngelihat biarpun ini chaos and conflict, namun aku ngelihat ada perubahan bagus. Maksudnya adalah apa yang selama ini menjadi chaos dan konflik kamu bisa handle banget si Treasure Island. Oke. Dan ada message in a battle. Oke. Lalu ada fork in the road. Wow. The Fates. Aku ngerasain energi di mana kamu cukup mencoba untuk ngehandle hubungan kamu dengan cukup tergesa-gesa. Di sini aku ngeliat Aquarius, entah kamu ataupun dia, nggak mau ribet, nggak mau apapun, dan akhirnya justru menyesali karena energi maskulin sini terlalu kuat, terlalu kencang. Entah kamu ataupun dia, entah kamu ataupun pasangan kamu, ya jadinya nggak jujur sama diri sendiri. Si regeneration. Okay. So, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya bermain dalam hidup kamu saat ini, ya, bukanlah hal yang sulit sebenarnya, ataupun ya aku sering bilangnya ribet, ya, karena memang seseorang di sini ingin menghindari hal yang ribet gitu ya, jadi dia mencoba untuk menyederhanakan semua hal, namun hal yang sebenarnya jadi masalah besar terlalu disederhanakan. Dan akhirnya di sini aku melihat ya, kamu dengan pasangan kamu dalam posisi yang tidak saling menghargai sebelum ini ya. Sepertinya ya, aku ngelihat kamu atau kita sebut ya pasangan kamu sepertinya nggak begitu menghargai ya apa yang kamu punya saat ini, ekspektasi kamu, harapan kamu ya, yang terjadi dalam hidup ini ya, apa yang bermain ya, memang pasti nggak sesuai harapan, nggak sesuai keinginan, nggak sesuai kenyataan ya. Namun bukan berarti ini adalah hal yang menyakitkan ya, mengecewakan. Ini hal yang bisa diperjuangkan sebenarnya ya. Kamu dengan pasangan sama-sama menyayangi, mencintai satu sama lain sebenarnya ya. Hanya aja ada energi yang terlalu takut. Setiap ada masalah lari, setiap ada masalah lari. Ini bukan tanda sebuah kedewasaan ya. Ini adalah tanda dimana kita lemah terhadap diri kita sendiri ya. So, kita lihat oracle-nya. Oracle love-nya untuk Aquarius di September 2020.
2. Oke. Ada rasa kesedihan di sini aku ngeliat ya. Memang lega, dia lega, nyaman jauh dari kamu, lepasin hubungan dia bersama kamu, aku ngeliat. Namun justru dia mulai ngerasa bersalah dengan banyaknya kesalahan yang dia buat. Dia mencoba menutupinya, malah makin sakit. Orang ini sangat takut untuk mencari kamu, menghubungi kamu, ya. Yang menjadi kan berat dalam hidup dia saat ini, ya. Dia harus mengakui soulmate. Kalau dia menginginkan kamu, yes, this is your soulmate. Energinya di sini ngasih lihat dia memang menginginkan hal yang sama. Cuman dia lebih menginginkan kesakitan dia nggak ada. Ini agak cukup nggak realistis ya, unrealistic, karena nggak ada hubungan yang pasti perfect sempurna, itu nggak ada. Pasti ada hubungan yang maju mundur, ya. Ada hubungan yang pastinya bakal berat untuk dijalani, untuk dirasakan, ya. Romantic feeling, your feel are real and worth exploring. Then free yourself. It's time to take back control of your life. Hey. Dan ada unrequited love hubungan ini akhirnya membuat berat sebelah. Mau sesayang apapun, namun dia nggak mampu saat ini. Itulah yang membuat dia berat. Dia nggak mampu. Aku ngelihat dia lari membebaskan kamu agar dia bebas dari kamu, kasarnya memang kayak gitu, ya. Namun akhirnya dia menyadari ini adalah sebuah kesalahan. Seharusnya nggak perlu seburuk ini dia melepaskan kamu. Sebenarnya bisa dengan ngomong baik-baik atau apa. Kenapa dia memberikan kesan yang begitu buruk sama kamu? Love yourself first. Kamu membuat dia ngelihat kalau dialah yang buruk, dialah yang toxic. Ya, it is what it is. Itu yang aku lihat, ya. Memang dia nggak memperlihatkan kualitas yang bagus dan membuat kamu memiliki pandangan yang kurang baik terhadap dia. Energi yang terlalu banyak di imajinasinya, ya, terlalu takut. Kasarnya I'm sorry, dia ingin cinta dan kasih sayang tapi dia nggak mau berkomitmen. Ya, apa sih ujungnya sebuah hubungan kalau kita nggak memiliki masa depan, ya. Well, apa yang dia inginkan dan diharapkan sebenarnya simpel, sederhana, ya. Hey, aku juga ingin dia bilang di dalam hati aku yang dalam suatu saat nanti memiliki tujuan, memiliki harapan nanti ke depannya kita begini gitu. Tapi kenapa aku takut, ya? Kenapa aku ngerasa ini gak tepat? Apakah aku yang salah? Apakah kamu yang salah? Saat dia ngerasa diri dia salah, dia ada tendensi memang menyalahkan kamu, ya. Quite ibaratnya naif, ya, hypocrite. Ya, kita lihat oracle-nya, ya, di the bottom. Kok di bottom udah deh tarotnya. Untuk Aquarius, dia dalam posisi nggak fokus saat ini. Dia dalam posisi nggak bisa berpikir apa-apa. Dia takut suatu saat kamu memang bisa mengganti dia dengan orang yang jauh lebih baik, membuat dia menyadari kalau dia memang benar-benar nggak pantas untuk kamu dan nggak baik untuk kamu. Dia nggak mau hal itu terjadi. Namun untuk bersama kamu juga dia sulit. Dia nggak bisa kasih komitmen. So, ya, kita lihat oracle-nya. Okay.
Six of Wands, Four of Wands, dan ada Page of Wands, The Hermit, ada energi Virgo, Aquarius, lalu ada Emperor, energi Aries di sini. Six of Swords, Ace of Coins. Dia ngerasa gak adil, ya. Dia ngerasa, dia tahu dia salah, cuman dia ngerasa kenapa aku harus yang bertanggung jawab. Agak sedikit tidak menerima kenyataan dengan apa yang udah terjadi antara kamu dengan dia. So kita harus paham, ada memang orang yang seperti ini, ya. Lalu ada King of Wands, Six of Wands. Orangnya memang banyak menginginkan sesuatu yang lebih perfect, sempurna. Tendensi dia selalu dituntut sempurna memang oleh keluarganya, oleh siapapun. Kamu harus gini, kamu harus gitu, ya. Dan kayak nggak pernah cukup. Begitu juga yang akhirnya dia minta terhadap pasangannya, ya. Kan dia bercermin dengan hidup dia di dalam keluarga, dan akhirnya dia meminta itu terhadap pasangannya, ya, agar pasangannya bisa memenuhi itu semua, ya. Padahal aku ngeliat, ya, ini bukan dia, ya. Dia lebih kuat, lebih mampu daripada yang seharusnya. Dia mampu untuk melewati semua ini dalam hidupnya dia, ya. Dia nggak selemah ini sebenarnya, cuman ya itu tadi sih, dia nggak pernah merasa cukup. Itulah tendensi kenapa seseorang akhirnya too demanding atau terlalu berharap sama pasangan, kan dia nggak pernah puas dan nggak pernah cukup dengan diri sendiri, karena orang sekitarnya nggak pernah menghargai apa yang udah dia punya. Jadi kamu harus cari seperti ini, bla 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 bla. Itu karena selalu ada kritik dari keluarga, dari siapapun dalam hidup ini yang dia dapatkan. Dia nggak benar-benar dapat apresiasi sih. Dia ngerasa hidup itu nggak adil, ya. Sebenarnya menyedihkan memang energinya, cuman ini adalah traits atau energi seseorang yang toksik memang, ya. Energi Leo, energi Aries, so energi Gemini juga. Jadi dia menjadikan cinta dan pasangan dia sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan, ya, agar dia mendapatkan apa yang dia mau, diharapkan dalam hidup ini, ya. It's not easy, nggak mudah memang untuk dia, namun dia happy, bahagia, okay. Dia kira ini bahagia, padahal enggak. Ini bukan bahagia, ya. Adalah bentuk membohongi diri sendiri, sih. Five of Swords. Jadi kalau kamu ditinggalkan, dikecewakan oleh dia, pahami ini bukan tentang kamu, namun tentang diri dia sendiri, sih. Dia banyak melewatkan memang cinta dan kasih sayang yang sebenarnya perfect untuk dia, sih, the devil. Dan dia tahu kamu juga perfect, sempurna untuk dia, tapi dia takut, sih. Kau menyadari suatu saat kalau dia memang gak baik dan gak pantas untuk kamu. So dia memilih untuk pergi dari hidup kamu, ya. At least dia gak merasakan sakit, ya. King of Coins, Temperance, ya. Lalu ada High Priestess, The World, Judgment, Seven of Coins, dan ada Three of Coins. See, sebenarnya tulus, sensitif orangnya, ya. Sebenarnya pengen disayangi, dicintai, tapi dia nggak benar mendapatkan itu. Jadinya dia ngerasa kosong, dia butuh seseorang memenuhi kekosongan itu dan nggak pernah penuh.
akhirnya dia membuka hati dengan ini dengan itu sampai dia ketemu dengan kamu. Dia nggak mampu untuk benar-benar ibaratnya memanfaatkan kamu karena dia takut, ya. Kan perasaan dia bertumbuh saat sama kamu sih. Ibaratnya kamu kayak tahu siapa dia, too strong bagi dia. So dia memilih untuk membalikkan wajahnya, mukanya dari kamu sih, Six of Cups, agar kamu bisa pergi dari dia. Queen of Wands sih, energi Leo lagi. Sebenarnya kamu adalah seperti orang yang bisa untuk menghandle dia, mengontrol dia, dan dia takut kan hal itu. Dia takut kamu akan menemukan seseorang lalu meninggalkan dia, menyadari dia nggak baik untuk kamu, ya. Dia takut semua hal itu terjadi. Terlalu banyak skenario di sini di dalam kepalanya. Dia nggak sebenarnya harus dijadikan hal utama. Benar apa enggak ya dia nggak tahu juga sih. Okay. So aku harap banget memang kau mengerti, ya. Dia nggak bisa menerima cinta yang benar-benar tulus. Dia butuh yang memang masih sederhana, friendly lah gitu, ya. Karena kalau terlalu strong, terlalu intim di awal, dia nggak siap. Namun apakah dia sayang? Ya dia sayang sama kamu. So that's why dia nggak mau menyakiti kamu. Melihat dia cepat lambat meninggalkan kamu atau udah. Dan kesedihan yang mendalam adalah dia takut, ya. Kalau dia nggak akan bisa bertemu seseorang seperti kamu dan tidak ada kesempatan lagi bersama kamu, ya. Itu yang dia takutkan. Udah berapa lama ini kalian hidup masing-masing, ya. Dia sendiri, kamu sendiri, ya. Ibaratnya menyedihkan banget bagi dia, ya. So kita lihat oracle-nya. Untuk Lenormand-nya, untuk Aquarius, ya. Door sih, pilihan mau nggak mau, entah moving on atau mencari kamu. That's it. Membuka hati diri dia terhadap kamu atau dia akan kehilangan kamu sih, karena dia ngelihat kalau kamu udah membuka hati untuk orang lain. Dan memang ya sih, ada tendensi kamu bakal didekati orang baru. Di sini aku ngelihat Aquarius atau kamu pasangannya Aquarius atau siapapun ini, ya. Ada energi tunangan, ada energi keseriusan sih. Ada jangkar atau anchor, ya. Dan ada birth chart sih. Dia tahu kayak jalan hidup kamu itu bagus, baik. Dan apakah ada dia sih, dia nggak tahu. So dia kepo, dia pengen tahu kamu sekarang gimana dalam hidup kamu, ya. Apakah kamu menemukan orang yang udah kamu cari, ya. Dia merindukan kamu, menyayangi kamu, dan orang yang baru juga membuka hati kamu dengan cukup baik. Aku ngeliat di sini lebih tulus, lebih bisa mengerti perasaan dia. Dia nggak pengen untuk kamu sadar, ya, kalau kamu itu nggak pantas. Sebenarnya kamu pantas justru, namun dia juga takut, ya. Takut kamu lihat siapa diri dia. So that's it, ya. Orang baru akan hadir, orang lama juga akan hadir, ya. Aku ngeliat di dalam waktu yang nggak cukup lama sih. So akan ada pilihan untuk kamu. Oke, untuk pembacaan Aquarius kali ini, I hope that you can enjoy this video, ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video, ya. Jaga kesehatan. Hey, bye bye.